Judul Aksi Nyata, Pengambilan Keputusan Murid Lost Learning. Sosialisasi materi guru penggerak. Judul yang diambil aksi nyata modul 3.1, pengambilan keputusan kasus murid lost learning. Saya ingin mensosialisasikan tentang guru penggerak ya Bapak Ibu. Yang selama ini apa sih guru penggerak itu? Alhamdulillah sejak bulan April saya sudah belajar modul 1 sampai modul 3. Nah kemarin itu di modul 1 tentang nilai-nilai guru penggerak, modul 1 itu filosofi KHD. Ki Hajar Dewantara memang mencanangkan tentang KHD ini harus sesuai dengan kodrat alam siswa. Jadi kita harus tahu bakat siswa seperti apa. Kemudian di ini yang modul 1 seperti itu gitu ya. Kemudian yang modul 2, di modul 2 itu tentang nilai-nilai dan peran dari guru penggerak. Kita itu harus mandiri. Jadi membelajarkan siswa mandiri itu tingkatan dari mandiri, kolaborasi, inovatif. Jadi ada pembelajaran yang inovatif juga. Itu di peran yang kedua, modul kedua, 1.2. Di 1.3 saya membuat visi misi di yang pengen membuat siswa itu mulai lagi. Diferensiasi, kemudian emosi. Jadi siswa itu belajar, kita itu harus memberikan wahana kepada siswa. Mana yang bisa dengan IT kita layani, mana yang bisa dengan video seperti pandemi kemarin kita layani juga. Mana yang hanya teks, jadi ada yang audio, ada yang kinestetik dan seterusnya. Itu kita buat berdiferensiasi, pembelajarannya pun berbeda-beda. Kita kasih yang perbedaan pada siswanya. Kemudian yang modul yang saat ini saya pelajari 3.1, membuat keputusan, yang mengambil keputusan. Jadi mengambil keputusan itu juga dilihat kasusnya, ada paradigmanya, ada prinsipnya, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Itu tentang guru penggerak itu di situ semuanya terkait dengan membelajarkan siswa sehingga siswa tidak tertekan dan merasa merdeka belajar. Barangkali ada pertanyaan boleh, kalau cukup terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsultasi dengan pimpinan sekolah. Apa kabar? Teman Buyur. Alhamdulillah Pak. Nih ini Pak, ini ada kasus dari para wali kelas. Ada masalah tentang siswa lost learning Pak. Bagaimana kita pengambilan keputusan terhadap siswa lost learning ini? Jadi begini Buyur ya, di kita kan kemarin sudah dibuat satgas untuk pengaduan baik orang tua atau anak, bagaimana pembelajaran di saat pandemi. Ini sebetulnya masalah ini muncul bukan di kita saja sebetulnya, tapi ini muncul hampir di semua sekolah lah. Nah ini kita harus membedakan antara kendala dan tantangan. Di sini saya lebih cenderung ini tantangan bagi kita. Ya. Kenapa dikatakan demikian? Karena kita juga kan tahu anak itu ada yang dengan sistem dari ini, ada yang punya sarananya, ada yang tidak. Tapi kecenderungan kita ini sebetulnya lebih cenderung ke tantangannya. Nah, di kita kan ada pembelajaran dengan daring, ada pembelajaran dengan luring, kemudian ada kunjung, itu sudah kita laksanakan. Kemudian pengaduan juga dari orang tua kita layani. Ini sebetulnya cenderung ini ke tantangan bagi kita. Nah, di
kita ini terutama bagaimana membangkitkan motivasi anak untuk harus belajar. Contoh kita kalau anak kan dalam 1 atau 2 pertemuan tidak hadir, kita kunjungi, kita berikan materi kelompok atau individu di rumahnya, kita berikan motivasi. Kemudian kalau seandainya ada alatnya, karena kita tidak munafik lah, jenuh 1 tahun lebih kita harus daring, jangankan kita dengan kunjungan ke rumah, kemudian kita juga menyiapkan di sini satgas, saya kira bisa untuk memotivasi anak agar terus belajar, walaupun misalnya tidak 100% anak itu harus belajar, karena kan kita intinya anak sehat, kita sehat, tapi pembelajaran harus berjalan walaupun dengan keterbatasan. Berarti kalau saya ambil kesimpulan, pengambilan keputusannya untuk kelas learning 1 guru kunjung Pak ya? Ya, itu guru kunjung. Kemudian kalau setelah guru kunjung, kemungkinan nanti nilai-nilai siswa juga kita rapikan seadil mungkin. Iya, seperti itu. Iya. Jadi saya yakin karena begini lah, ini sebetulnya anak kehilangan motivasi karena jenuh setelah sekian, hampir 1 tahun lebih lah kita. Hanya dengan daring, dengan luring, jenuh. Itu ya kita sikapi bersama, ini tantangan bagi kita, dan mudah-mudahan COVID ini segera berakhir sehingga kita bisa normal kembali. Terima kasih Pak. Ya. Sama-sama Bu. Yuk. Assalamualaikum. Cekap segitu. Konsultasi dengan fasilitator dan pendamping CGP Angkatan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengatasi lost learning pada pembelajaran jarak jauh bisa dilakukan. Yang pertama, kita mengidentifikasi dulu latar belakang siswa mengalami lost learning. Kemudian setelah diidentifikasi, melakukan pemetaan solusi apa yang tepat untuk mengatasi lost learning pada siswa. Lost learning yang terjadi pada siswa dapat diatasi salah satunya dengan melakukan pemerataan pembelajaran, yaitu dengan melakukan luring, guru kunjung ke rumah siswa atau siswa kunjung ke sekolah. Siapkan video yang telah dibagikan kepada siswa secara daring. Kemudian video tersebut ketika kita melakukan guru kunjung atau siswa kunjung ke sekolah, kita bisa memutarkan video yang telah di-share di grup pembelajaran atau pembelajaran secara daring, bisa ditonton langsung oleh siswa yang lost learning. Mungkin itu bisa menjadi salah satu solusi untuk siswa yang lost learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsultasi dengan PKS Kurikulum Ibu Dini Husna MPDI. Assalamualaikum Bu Dini. Ini tadi saya udah konfirmasi ke Pak KS. Kita itu kasus di SMP Pase itu banyak siswa lost learning ya Bu ya. Kan Ibu saat ini kita kurikulum nih, bagaimana keputusan kita menghadapi siswa yang lost learning itu Bu? Ya, waalaikumsalam Bu Yuri. Terima kasih. Kalau melihat data sebenarnya yang lost learning tidak terlalu banyak ya dibandingkan dengan jumlah siswa kita ada 1.320 lebih kan. Ketika pembelajaran daring memang ada beberapa siswa yang kita sebut dengan istilah lost learning. Mereka memang tidak ikut sama sekali pembelajaran daring maupun datang ke sekolah untuk menerima tugas-tugas secara luring atau secara langsung. Langkah-langkah yang sekolah ambil awalnya kita dari hasil data-data yang disampaikan oleh para guru, wali kelas, kemudian kita kita akomodir, lalu kita meminta bantuan kepada para wali kelas atau guru PP untuk
menghubungi para orang tuanya. Kalau misalkan tidak bisa dihubungi dengan menggunakan media telepon atau media yang lainnya, tentu akan ada yang ditugaskan untuk mengunjungi atau disebut home visit. Nah, langkah-langkah tersebut alhamdulillah efektif, walaupun memang ada beberapa kendala, misalkan ada beberapa orang tua atau siswa yang memang alamatnya tidak sesuai dengan data yang ada di sekolah, umpamanya pindah dan sebagainya, sehingga itu merupakan tantangan buat yang pergi untuk home visit. Tapi alhamdulillah dengan berbagai upaya ya sekitar 90% sudah bisa kita kasih. Namun mudah-mudahanlah dengan upaya yang terus, kerjasama yang kompak dari semua para guru dan guru BK, wali kelas, mudah-mudahan yang lost learning tersebut bisa teratasi. Iya, terima kasih Bu Dian. Kalau saya ambil kesimpulan dari tadi yang Bu Dini sampaikan, itu cenderung kita banyak kerjasama dengan wali kelas dan BP untuk segera home visit barangkali yang seperti itu. Betul, Bu Yuri. Siap. Nanti di ini saja penerapannya diimplementasikan ke wali kelas supaya segera home visit. Ya, okay. Terima kasih Bu Dini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pengambilan keputusan dilema etika lost learning. Latar belakang banyak keluhan wali kelas terkait lost learning. Alasan aksi ini perlu pengambilan keputusan penilaian kepada murid lost learning dan seadil mungkin. Hasil aksi nyata menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan. Nilai-nilai yang saling bertentangan adalah penilaian murid lost learning. Langkah kedua, siapa yang terlibat? Di sini adalah murid lost learning dan wali kelas. Faktanya, murid lost learning tidak ada nilainya dan tidak lolos kompetensi. Uji legal tidak ada aspek pelanggaran hukum. Uji regulasi tidak ada pelanggaran kode etik profesi. Uji halaman depan koran sangat tidak nyaman karena ini adalah ranah pribadi dan tidak nyaman kalau dipublikasikan. Kepala sekolah adalah panutan semua orang. Kita bertanya, apa yang akan dilakukannya? Pengujian paradigma benar lawan benar berdasarkan keempat paradigma, maka kasus lost learning adalah paradigma individu lawan masyarakat. Melakukan prinsip resolusi dari 3 prinsip penyelesaian dilema kasus lost learning, berpikir berbasis hasil akhir. Investigasi opsi dilema, penyelesaian dengan wakil kelas dan guru BPBK, home visit atau kunjungan ke rumah murid lost learning adalah menjadi opsi yang ada di antara 2 pilihan opsi. Membuat keputusan. Murid lost learning dikunjungi wali kelas atau guru BPBK, penilaian tetap diberikan dengan kesempatan pemberian tugas saat home visit. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Murid lost learning berkesempatan belajar. Penilaian diberikan saat kunjungan rumah oleh wali kelas atau guru BPBK. Komunikasi terjalin antara guru dan orang tua. Perasaan ketika atau sesudah menjalankan ketiga aksi nyata, sangat senang membuat keputusan sesuai dengan 9 langkah pengambilan keputusan dari modul 3.1. Pembelajaran dari pelaksanaan keseluruhan aksi menemukan hal yang baru dengan 9 langkah pengambilan keputusan ini. Lebih jelas, hal tepat dan bijak dapat dilakukan segera tanpa ada keraguan. Penerapan ke depan future, rencana perbaikan untuk pelaksanaan di masa mendatang, menentukan paradigma dan prinsip pengambilan keputusan yang tepat dalam menghadapi kasus. Rencana 2 adalah mencari teman diskusi saat pengambilan keputusan bersama rekan atau atasan
terkait kasus yang dihadapi. Hal ini adalah kepala sekolah sebagai atasan, guru BPBK, dan pembantu kepala sekolah terutama PKS kurikulum. Demikian aksi nyata modul 3.1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.